Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all my students. Alhamdulillah, we can meet again in today's material in today's intensive English program. For today, we are going to learn about new material, which is about modals. Okay. Actually, there are several modals which is included in English, like can, might, should, and so on. But today we are going to focus on several modals which are must not, have to, had to, and don't have to. So we will be focused on 1, 2, 3, 4, 5 kind of modals. Okay. Uh, those 5 modals are related to necessity. Okay, related to necessity. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tentang modals. Modal yang akan kita pelajari adalah must not, have to, had to, dan don't have to. Kesemua modal ini nanti ada hubungannya dengan necessity atau keharusan, ya. Entah itu nanti keharusan untuk melakukan sesuatu atau keharusan untuk tidak melakukan sesuatu, ya. Jadi fokusnya pada keharusan. Nanti keharusannya sifatnya negatif or positif. Okay, now let's move to the next slide. But before that, make sure that you have already checked your name on the attendance list. Okay, don't forget to check your name on the attendance list. Okay, so let's take a look at the next slide. Okay, here one key point that I want to tell you that must is one kind of modal. It can be used to express necessity or possibility. Ya, jadi tadi kan saya bilang bahwa modal tadi itu ada hubungannya dengan necessity atau possibility. Tapi hari ini kita fokus pada modal yang fungsinya untuk necessity. Ya, untuk yang possibility maybe we will discuss it later in the next material or lesson. Okay, so we'll be focused on must and the other modals which are related to necessity. Okay, now let's take a look at the next slide. First, I will discuss this modal which is must. First, must can be used to express necessity, as I said before. Okay, we can use must in a sentence to talk about something we need to do. Jadi kita pakai must ketika kita mengucapkan atau menggunakan kalimat yang tujuannya untuk menyatakan sebuah kewajiban. Oke. Fokusnya pada sesuatu yang harus kita lakukan. Oke. Jadi kalau kita merasa bahwa sesuatu itu harus kita lakukan atau harus dilakukan misalnya oleh orang lain, kita bisa menggunakan must. Oke. Ini contoh kalimatnya. I must get my haircut before my meeting tomorrow. Oke, Anda pakai must ketika Anda merasa bahwa getting haircut itu sesuatu yang harus dilakukan. Why? It depend on the reason, right? Kita merasa bahwa sesuatu itu wajib, itu tergantung alasan kita kan. Jadi kalau menurut kita itu wajib berarti ada alasan khusus seperti itu, maka gunakan must. Nah, sekarang kita coba decide or kita coba bedah maksudnya. In the sentence, we can see it is important for the speaker to get his haircut before the meeting. Maybe he want to make a good impression of the boss. Okay. Okay. Jadi ketika ini must berarti dia ada alasannya dong. Nah, kemungkinan alasannya adalah karena ingin tampil bagus itu ya. Jadi must itu berhubungan dengan necessity. Misalnya kita menganggap bahwa mengikuti IB itu wajib, maka ketika kita ekspresikan in English we use I must join IB class today. Nah, something like that. Oke. Okay? Itu gunanya must. Jadi kita mengekspresikan kewajiban yang istilahnya harus kita lakukan seperti itu. Oke, okay, that's about must. Oke, okay. Secara susunan kata sebenarnya must itu sebenarnya gampang aja, ya. Pertama, ketika kita ingin membuat kalimat yang menggunakan must, pertama jangan lupa kita letakkan subject. Oke, okay. Subject. Kemudian jangan lupa kemudian ditambahkan oleh must sebagai modalnya. Nah, setelah modal, ya setelah setiap modal apapun bentuk modal selalu diikuti oleh verb 1. Oke. Okay. Kemudian baru diikuti dengan elemen yang lain, bisa berupa objek atau komplement.
Oke. Nah, dari contoh kalimat yang tadi saya berikan, I must get my haircut before my meeting tomorrow. I adalah subjek, must modalnya, get adalah verb satunya, my haircut itu adalah objek. Komplementnya adalah ini, before my meeting tomorrow, berupa keterangan waktu. Jadi kira-kira seperti itu untuk bagaimana susunan kalimat yang menggunakan modal must. Oke, next we will discuss this, must not atau mustn't. Nah, kalau tadi must adalah sesuatu yang harus kita lakukan, meanwhile untuk must not adalah sesuatu yang harus kita hindari atau tidak boleh kita lakukan, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kita harus hindari, kita gunakan must. As a Muslim, ya, kita itu kan dilarang minum alkohol, maka we must not drink alcohol, something like that. Oke. Jadi untuk must not fokusnya pada sesuatu yang harus kita hindari atau sesuatu yang harus kita tidak lakukan. Oke. Di sini ada contoh kalimat, for example, I must not drink too much beer at this party. Nah, I must atau bisa dibaca I mustn't drink too much beer at this party. Kenapa? Ya tergantung alasannya apa. Si I speaker ini alasannya apa yang membuat dia. Nah, bisa jadi karena in the sentence we can see that the speaker doesn't think it is good idea to drink too much beer at the party and want to avoid doing it. This might be because of his important meeting with his boss. Okay? Atau because he is Muslim, something like that. Okay, we don't know, but must means that for the speaker, drink too much is forbidden. Ya, jadi drink too much itu dilarang, makanya pakai must not atau mustn't. Untuk bagaimana menuliskannya hampir sama, ya, hampir sama dengan must, cuma bedanya kan cuma di bedanya kan cuma di apa namanya, di penambahan must not saja. Jadi kalau subjek must ini pakai must not atau mustn't. Secara penulisan adalah sama. Oke, itu terkait must not. Jadi kalau must tadi keharusan untuk melakukan sesuatu, maka must not atau mustn't adalah keharusan untuk tidak melakukan sesuatu. Oke, next we will deal with have to. We will discuss about have to. Nah, secara makna ya, have to dan must kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya sama, harus. Oke. Nah, tapi in English between have to and must there is some differences ya in usage-nya, dalam penggunaannya berbeda. Oke, sekarang kita bahas. Usually when we use the word must, it because the speaker has decided something is necessary to do. Jadi kalau kita pakai must, itu seseorang, the speaker itu berpikir bahwa sesuatu itu harus dilakukan. Oke? Nah, dalam contoh sebelumnya, ya contoh yang slide sebelumnya, the speaker decide it would be good to idea to cut his hair. Oke, jadi ini idenya datang dari dia sendiri, bahwa kewajiban itu datang dari dirinya sendiri. Saya harus berangkat pagi, itu datang dari saya. Nah, bedanya adalah ketika kita menggunakan have to, ya, jadi ketika kita ada keharusan tapi pakai have to, itu karena ada orang lain, ada satu hal lain yang membuat aktivitasnya itu menjadi wajib. Oke, jadi ketika Anda bilang I have to do this, itu artinya bahwa ada seseorang yang mewajibkan Anda untuk melakukannya. Jadi karena kalau kewajiban itu datangnya dari orang lain atau hal lain, maka Anda menggunakan have to untuk mengungkapkan bahwa itu harus dilakukan. Oke, contoh. I have to cut my hair because long hair isn't allowed at my new company. Ya, memotong rambut itu wajib, ya. Tapi di sini dia pakai have to. Kenapa? Karena yang mewajibkan adalah peraturan dari perusahaannya. Seperti itu. Jadi ini kewajiban bukan datang dari orangnya sendiri, orangnya tidak merasa wajib, tapi kewajiban itu datang dari peraturan yang ada di kompaninya atau di perusahaannya. Contoh lagi misalnya Anda misalnya saya wajibkan untuk hadir jam 6.15, ya. Kalau Anda merasa itu bukan kewajiban dari Anda sendiri, maka Anda gunakan have to. I have to come at 6:15 for EB class. Seperti itu. Itu yang benar secara penggunaan. Ya, kalau Anda merasa kewajiban itu bukan dari Anda sendiri. Jadi bedanya must adalah kewajiban itu datang dari kita sendiri, kita pakai ya
Tapi kalau have to itu kewajiban, kita wajib melakukan sesuatu tapi kewajibannya itu datang dari orang lain. Jadi ini depend on kewajiban itu datang dari siapa. Seperti itu. Ya. Nah, secara arti bahasa Indonesia sama-sama harus, tapi dalam bahasa Inggris kita punya term yang berbeda. Ada have to dan must. Oke, jadi kewajiban itu datangnya dari siapa, itu yang perlu digunakan sebagai patokan antara must dan have to. Untuk cara penulisan juga sama, ya. Cara penyusunan kalimat juga sama. Kita tinggal meletakkan have to sebagai modalnya. Have to, ya. Bisa jadi has to, ya, ketika subjeknya adalah he, she, it atau nama orang yang tunggal. Contoh, misalnya Agia has to bla bla bla. She has to bla bla bla. He has to bla bla bla, seperti itu. Kalau have to itu tuh I have to misalnya, atau they, we sama you. They have to, you have to, we have to, atau nama orang yang lebih dari satu, misalnya Agia and Noval have to, seperti itu, ya. Jadi tergantung jumlah subjeknya berapa kalau pakai have to. Have to juga begitu, ya. Oke, itu have to. Berikutnya had to. Nah, kalau had to itu untuk semua jenis kewajiban, tapi fokusnya dia ada di past. Jadi kalau ada Anda punya kewajiban di masa lampau, gunakan had to. Contoh nih, misal kemarin Anda minggu punya kewajiban untuk menyelesaikan ED unit 1-2, maka bisa bilang pakai I had to. I had to finish ED last night. Oke, bla 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 dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ya, jadi had to focus on necessity but in the past. Oke. Dan secara susunan kalimat sama dengan apa namanya? Sebelumnya, tidak ada perbedaan. Ya, cukup fokus pada perbedaan modalnya saja. Secara susunan kalimat yang lain sama. Oke, verbnya tetap verb 1, jadi semua modal tetap pakai verb 1, tidak ada perbedaan. Oke. Nah, Nah, ini yang terakhir, penggunaan don't have to. Oke, tadi di slide sebelumnya kita punya must not atau mustn't. Nah, di slide terakhir kita punya don't have to. Apakah mereka sama? Karena kan tadi must dan have to itu sama-sama keharusan. Nah, sekarang apakah must not dan don't have to sama? Mari kita bahas. Oke, so don't have to itu sebenarnya kalau secara makna itu jauh berbeda dengan must not. Kalau must not kewajiban yang harus kita hindari, sementara don't have to memiliki makna yang berbeda. Oke, kalau must not means something is prohibited or is not allowed. Jadi itu yang dilarang. Jadi it is important that you do not do something. Jadi tidak boleh Anda lakukan. Sementara don't have to means there is no obligation to do something. Artinya kalau pakai don't have to, boleh Anda lakukan, boleh tidak. Terserah Anda mau-maunya gimana. Oke. Jadi Anda tidak wajib melakukan sesuatu, apalagi jika Anda tidak ingin melakukannya. Tapi jika Anda mau melakukannya, tidak ada masalah. Kira-kira begitu. Kita langsung menuju ke contoh kalimat. Oke, let's compare must not sama have to dalam contoh kalimat. Contoh kalimat misalnya, kalau ada pakai must not, you must not drink that. Itu artinya drink itu dilarang, ya. Jadi tidak boleh dilakukan. Oke, that's the point. Tapi kalau ada penggunaan don't have to, you don't have to drink, that means Anda boleh tidak minum, ya. Anda juga boleh minum, terserah Anda. Jadi ini sifatnya jadi boleh, sama dengan can, ya. Jadi Anda tidak harus minum itu, tapi Anda boleh ketika misalnya kalau Anda mau gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk meminumnya. Tapi kalau Anda mau maka bisa dilakukan. Jadi kalau don't have to means Anda boleh melakukan, boleh enggak. Sementara kalau must not itu harus dihindari. Jadi kira-kira itu modals yang berhubungan dengan necessity, ya. Jadi must not, have to, had to, don't have to itu semuanya ada berhubungan dengan necessity. Cuma bedanya nanti adalah apakah itu harus dilakukan atau dihindari, apakah kewajibannya datang dari Anda atau dari orang lain, seperti itu. Oke, setelah ini akan kita diskusikan di WhatsApp group jika nanti Anda punya pertanyaan. Ini juga bisa Anda gunakan untuk mereview materi DED
terkait penggunaan must not, have to, dan had to, atau don't have to ketika nanti Anda ingin retake seandainya nilainya di bawah 80%. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama memaparkan materi ini. Sekali lagi jika ada pertanyaan silakan disampaikan di WhatsApp group ya. Sampai jumpa di meeting berikutnya. Jangan lupa sekali lagi absen tepat waktu. Oke. Dan jika nanti saya memberikan pertanyaan di Google Classroom silakan untuk direspon. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.